أشهد أن محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, para sahabat Ilman TV yang berbahagia, bertemu lagi dengan kami Kang As'ad ya, di acara Ngomik, ngobrolin media kafah. Sebelum kami membacakan media kafah ya, langkah lebih luar biasanya, lebih baiknya dan lebih barokahnya kalau kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa nikmat dari Allah itu mustahil kita hari ini bisa bersua ya, bertatap muka melalui akun kami yaitu Ilman TV untuk acara Ngomik pada kesempatan kali ini. Kemudian sholawat serta salam alhamdulillah selalu kita curah limpahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui beliaulah kita bisa mengetahui betapa nikmatnya, betapa luar biasanya Islam. Salah satu contoh seperti pada bulan ini yang sudah memasuki tanggal 1 Ramadan ya, kita dengan bersukaria, dengan sangat bersemangat melaksanakan ibadah puasa Ramadan atau saum Ramadan, karena kita tahu seberapa luar biasanya yang diberikan Allah melalui melalui saum di bulan suci Ramadan ini. Nah, sama itu tidak akan mungkin kita tahu tanpa informasi yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting sholawat yang kita berikan itu bukan buat Nabi, tapi kembalinya nanti adalah kepada kita sendiri. Sahabat Ilman TV yang dirahmati Allah, untuk menghemat waktu kita ya, mari langsung saja kita bacakan ya media kafah yang terbit pada pekan ini. Buletin dakwah kafah nomor 238 29 Sya'ban 1443 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 1 April 2022 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan, Ramadan dan totalitas ketakwaan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Alhamdulillah, selayaknya setiap muslim bersyukur dan bergembira dengan kedatangan Ramadan. Sebabnya Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, juga bulan penuh ampunan. Ramadan kali ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Alhamdulillah, tahun ini wabah pandemi COVID-19 mulai mereda, tak lagi banyak memakan korban jiwa sebagaimana tahun sebelumnya. Meski demikian, wabah corona telah melumpuhkan ekonomi negara, dunia usaha kelimpungan, banyak perusahaan tutup, sebagian malah bangkrut, banyak karyawan dirumahkan, tak sedikit di PHK tanpa pesangon. Akibatnya, banyak pengangguran makin tak terelakkan. Mereka setidaknya dalam 1-2 tahun ini masih banyak merasakan kesulitan ekonomi. Sampai saat ini pun belum kelihatan jelas tanda-tanda kebangkitan kembali ekonomi masyarakat. Di sisi lain, ada potensi wabah lain yang tak kalah membahayakan. Di antaranya potensi wabah kesyirikan. Paling mutakhir adalah kasus kesyirikan dalam peresmian proyek IKN dan ajang MotoGP di Mandalika. Ironisnya, keduanya difasilitasi oleh pemerintah. Lebih ironis lagi, tak sedikit yang memandang ritual syirik tersebut sebagai bagian dari kearifan lokal. Potensi wabah lainnya adalah wabah moderasi agama yang terus disuarakan oleh berbagai pihak. Moderasi agama ini jelas berbahaya karena menciptakan bencana
bagi agama, terutama Islam. Lahirlah sinkretisme agama dalam balutan istilah Islam Nusantara. Muncullah toleransi agama yang kebablasan, seperti ritual doa bersama lintas agama, sholawatan di gereja, nikah beda agama, dan lain-lain. Potensi wabah lainnya adalah wabah penistaan agama, terutama Islam. Akhir-akhir ini, penistaan agama makin marak. Yang paling mutakhir adalah pendeta Kristen yang dengan lancang meminta kaum muslim untuk menghapus 300 ayat Al-Quran, menantang pembuktian kehebatan Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain. Seolah itu melengkapi penistaan agama oleh oknum di kalangan Islam sendiri, seperti Denny Siregar, Abu Janda, Adi Armando, dan lain-lain. Wabah lainnya adalah wabah kezaliman akibat penguasa bersekutu dengan oligarki. Merekalah yang selama ini menguasai sebagian besar sumber-sumber kekayaan milik rakyat. Bahkan kasus kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng baru-baru ini yang amat menyusahkan rakyat disinyalir adalah ulah para mafia dan pelaku monopoli yang terhubung dengan oligarki. Mereka diduga kuat melakukan penimbunan dan mempermainkan harga. Belum lagi kezaliman di balik isu terorisme dan radikalisme yang terus memakan korban dari kalangan kaum Islam. Kami ulangi, dari kalangan umat Islam. Kasus pembunuhan Dr. Sunardi oleh Densus 88 yang belakangan menurut DPR tidak terbukti melakukan tindakan terorisme bukanlah kasus pertama. Sudah ratusan orang yang terduga teroris ditangkap atau bahkan dibunuh oleh Densus 88 tanpa diadili. Di sisi lain, kriminalisasi tokoh-tokoh Islam yang kritis terhadap kekuasaan masih terus terjadi. Yang paling berbahaya tentu wabah sekulerisme, bahkan sekulerisme radikal yang mengakibatkan munculnya Islamophobia. Suara azan dipersoalkan, penceramah yang dicap radikal hanya karena sering bersikap kritis terhadap kekuasaan dilarang tampil di televisi dan lain sebagainya. Yang tentu tak boleh dilupakan adalah penelantaran syariah Islam yang terus berlangsung hingga kini akibat penerapan sistem sekuler oleh negara. Semua ini tentu saja sebagai akibat umat ini masih jauh dari ketakwaan. Padahal tujuan dari pelaksanaan puasa Ramadan adalah mewujudkan takwa. Sementara puasa Ramadan telah puluhan kali dilaksanakan oleh umat Islam. Tak cukup dengan puasa. Mengapa fakta umat masih jauh dari ketakwaan, padahal puasa Ramadan telah puluhan kali mereka laksanakan? Tidak lain karena puasa Ramadan hanyalah salah satu, bukan satu-satunya pembentuk ketakwaan. Al-Quran memang menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Teks Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Namun demikian, di dalam Al-Quran sendiri tak hanya ayat tentang kewajiban puasa yang diakhiri dengan frasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga antara lain berfirman dalam beberapa ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian,
yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Teks Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 21. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Teks Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 179. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh inilah jalanku yang lurus, Islam. Karena itu ikutilah jalan itu dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian tercerai-berai dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Teks Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153. Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelas bahwa tak cukup dengan puasa orang bisa meraih takwa. Ibadah, totalitas penghambaan kita kepada Allah, pelaksanaan hukum kisos, juga seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an, serta keistiqomahan kita di jalan Islam dan dalam melaksanakan seluruh syariah Islam, semua itulah yang bisa mengantarkan diri kita benar-benar meraih takwa yang hakiki. Kembali kepada Al-Quran. Bukti ketakwaan hakiki tidak lain adalah pengamalan dan penerapan Al-Quran secara total. Terkait itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillahi wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berfikir. Teks Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 21. Saat menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari menyatakan Allah yang Maha Agung berfirman, andai kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, sementara gunung itu berupa sekumpulan bebatuan, pasti engkau akan melihat, wahai Muhammad, gunung itu sangat takut. Tidak lain karena gunung tersebut sangat khawatir tidak sanggup menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya, yakni mengagungkan Al-Quran. At-Tabari Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Karena itulah, menurut Abu Hayyan Al-Andalusi, ayat ini merupakan celaan kepada manusia yang keras hati dan perasaannya tidak terpengaruh sedikit pun oleh Al-Quran. Padahal, jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh kepada Al-Quran, sejatinya manusia lebih layak untuk tunduk dan patuh pada Al-Quran. Abu Hayyan Al-Andalusi, Bahr Al-Muhit. Sayang, apa yang dinyatakan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi ini justru banyak terjadi saat ini. Banyak manusia tidak tunduk dan patuh pada Al-Quran. Banyak manusia yang bahkan tidak bergetar saat Al-Quran dibacakan. Boleh jadi hal itu karena banyak hati manusia yang sudah mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tak sedikit pun terpengaruh oleh bacaan Al-Quran, apalagi tergerak untuk mengamalkan isinya dan menerapkan hukum-hukumnya. Padahal Al-Quran sejatinya Allah Subhanahu wa taala turunkan agar menjadi rahmat bagi manusia. Lihat
Quran surat Fusilat surat ke-41 ayat 2 sampai 3. Sebagai rahmat, Al-Quran benar-benar menjanjikan keberkahan bagi manusia. Tentu saat Al-Quran secara nyata diterapkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu fattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Karena itu ikutilah kitab tersebut dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat. Teks Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 155. Imam Al-Alusi menjelaskan bahwa Al-Quran disifati dengan mubarak yang diberkati karena mengandung banyak kebaikan di dalamnya untuk kepentingan agama maupun dunia. Adapun frasa fattabi'uhu maknanya adalah fa'malu bima fihi, karena itu amalkanlah semua hal yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Al-Alusi Ruh Al-Ma'ani. Karena itu tentu penting mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Disinilah pentingnya formalisasi dan pelembagaan Al-Quran. Di sini pula pentingnya negara menerapkan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW saat memimpin daulah Islam di Madinah, juga oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang sejarah kekhilafahan Islam. Khotimah. Dengan demikian, Ramadan sudah selayaknya dijadikan momentum oleh kaum muslim termasuk para penguasa untuk benar-benar mewujudkan takwa yang hakiki. Caranya adalah dengan kembali kepada Al-Quran, yakni dengan mengamalkan dan menerapkan seluruh isi dan hukum-hukumnya. Inilah yang pasti akan menjadi solusi atas seluruh problem kehidupan, khususnya bagi negeri ini. Hikmah. Rasulullah SAW bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyamu ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahar wasyaffi'ni fihi wa yaqulul Qur'anu mana'tuhun naumi bil lail wasaffi'ni fihi qala wa yushaffa'ani. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, Tuhanku, aku telah menahan dia dari makan dan syahwat pada siang hari. Karena itu, izinkanlah aku memberi syafaat kepada dia. Al-Quran berkata, aku telah menahan dia dari tidur pada waktu malam. Karena itu, izinkanlah aku memberikan syafaat kepada dia. Kemudian keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Demikianlah para sahabat Ilman TV, isi dari media Kafah seri ke-238. Nah, untuk itu alhamdulillah ya, Al-Fakir Kang As'ad sudah selesai membacakan, dan semoga isi dari media Kafah tersebut semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan juga mengingatkan kita betapa pentingnya kembali kepada Islam, lebih tepatnya lagi kembali kepada syariat Allah yang ada di dalam Islam, yang termaktub di dalam Al-Quran, kemudian sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di akhir Al-Fakir mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya kepada sahabat Ilman TV semuanya apabila selama pembacaan ada kata-kata yang kurang tepat, ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمد رسول الله.